membingkai rajutan asa. Disinilah kisah-kisah hebat dan heroik bermuara. Siapa yang tak kenal perjuangan demi merebut kemerdekaan, kekhawatiran dilibas, jalan terjang diterjang demi merah putih. Bersama-sama berkorban dan berjuang, selalu terkenang abadi dalam ketidakpastian, namun selalu tetap berlari. Kita mungkin terjatuh dalam buaian kenikmatan alam, pesimis yang mengelayuti, merangkai masa depan dalam khayalan. Para senior sontak bertanya, bagaimana nasib ini kelak? Merangkai pertanyaan, sebuah ambisi penuh dekap, membingkai narasi penuh harap, sanga-sanga merajut asa. Sanga-Sanga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berposisi di daerah pesisir. Saat ini kami mempunyai 5 kelurahan. Yang pertama adalah Kelurahan Jawa, kemudian Sanga-Sanga Dalam sebagai ibu kota kecamatan, kemudian Kelurahan Sarijaya, Kelurahan Sanga-Sanga Muara, dan Kelurahan Pendingin. Daerah kami sendiri itu adalah daerah industri, kemudian daerah pertambangan migas dan batu bara, kemudian juga ada sebagian yang masuk ke daerah perkebunan dan juga areal pertanian. Sanga-Sanga kenapa disebut kota juang? Itulah perjuangan rakyat Sanga-Sanga dalam rangka merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Jepang dan penjajah Belanda. Terjadi di tahun 1947. Jadi orang-orang Belanda datang ke Sanga-Sanga itu sekitar tahun 1889. Tujuan mereka datang ke Sanga-Sanga yaitu mencari mata sumber minyak bumi. Yang menjadi catatan buat kita orang Indonesia, khususnya Sanga-Sanga, kehidupan orang Sanga-Sanga itu sangat jauh di bawah kehidupan orang-orang Eropa. Karena mereka adalah penjajah. Walaupun kita sudah dibuat bagus ya, di sini ada sebat itu atau kolam renang, terus ada pembangkit listrik, terus ada water ladder atau pemurnian air, tapi ini dikhususkan untuk orang-orang Eropa saja. Makanya secara diam-diam rakyat itu melakukan gerakan bawah tanah yang dibawa oleh teman-teman dari Pulau Jawa seperti Pak Sukasmo, Rono Diwiryo, dan lain-lain. Mereka memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kekayaan alam kita yang begitu berlimpah ruah, tapi tidak untuk kemakmuran rakyat Sanga-Sanga atau Indonesia, tapi digunakan untuk keperluan orang-orang Belanda, untuk keperluan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Itu faktanya. Akhirnya pada tanggal 27 Januari, maka tercetuslah suatu perlawanan atau pengambil alihan seperti itu. Indonesia merdeka! Dan kemerdekaan Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan sekitarnya telah merdeka 100%, menjadi daerah Republik Indonesia dan terus mengembangkan diri kepada pemerintah pusat Republik Indonesia Yogyakarta. Kekuasaan sepenuhnya di tangan kita seluruhnya. Sanga-Sanga 28 Januari 1947
Komandan Markas Romo Karto Faktamsyah Herraja. Oh, ini jahe kayaknya. Pas di muka aku lagi. Iya. Ini fondasi untuk di dalam, jadi itu pindah ke sini karena kita ngambil kiblat. Jadi kita tidak ikut jalan, tapi kita ngambil ke kiblat. Ya insya Allah ini nanti jadi ikon untuk sanga-sanga lah. Kebetulan di kampung Jawa ini saya membuat suatu kelompok pemuda yang namanya saya buat itu karena kami adalah di jalan kawasan. Saya buat namanya itu PB Kawasan karena saya ini salah satu olahraga saya yang saya gemari adalah bulu tangkis. Setiap tahun kami adakan turnamen antar desa karena kami ada desa itu ada 5 desa, kami adakan turnamen. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Yang namanya olahraga saya kira begitu juga masyarakat itu waktu itu ya antusias sekali, ibu-ibu, pemuda-pemuda, bahkan orang tua ya. Kalau namanya olahraga lagi-lagi ya tergantung pada biaya ya, biayanya ada, terus kesempatannya ada, waktunya juga gitu ada gitu. Karena mereka hanya petani, ya mau tidak mau beli kok aja susah kan gitu. Itu yang saya rasakan. Di masa jaya-jayanya pemuda itu tadi saya kira ya kurang ada lah. Bedanya dulu dengan sekarang ya memang kalau dari segi kreativitas memang lebih kreatif dulu. Saat ini sebenarnya dikatakan kreatif sih sebenarnya juga kreativitas, cuma bentuknya saja yang berbeda. Kalau saat ini mereka memang berkreasinya di bidang-bidang event-event. Pada saat kami di tahun 2018-2019 semua terlibat di dalam kepanitiaan Merah Putih 27 Januari tahun itu, dan kita dilibatkan semua termasuk komunitas-komunitas. Semua komunitas kita bergabung, termasuk juga pemerhati sejarah itu dari pemuda-pemuda saat 2018 dan 2019, karena kami meminta kepada pemerintah kecamatan saat itu bahwa kami ingin dilibatkan, dan kami ingin juga ingin terlibat dalam event-event tersebut karena menurut kami ada beberapa hal event tersebut acaranya yang kita bisa lakukan untuk perbaikan dan supaya kegiatan itu juga nuansanya tidak itu saja. Saya orang biasa aja, yang jelas saya tidak menamakan saya punya keturunan, saya tidak. Saya cuma hanya peduli. Ya, saya ketua dari komunitas pemerhati jejak sejarah Merah Putih Sanga-Sanga 1947. Untuk kesehariannya saya kerja freelance aja. Untuk kerja seharian ya banyak ke kebun, jalan-jalan ya freelance, cari kerjaan lah. Karena teman-teman banyak di Kompas juga, banyak sekarang juga banyak nggak kerja. Sementara cari kerja juga agak susah, jadi kerja mau kerjain apa aja kayak di sampah atau mau di
jahit ya misalkannya gitu kan, itu pasti banyak tertarik. Dari banyak nih para pemuda juga yang usia di 23 sampai 30 bahkan ya 30 lebih lah, itu mencari kerja agak susah. Sementara di perusahaan selalu ngasih kayaknya pelowongan sekian, tapi udah coba dimasukin tapi tidak dipanggil, itu untuk lokalnya. Melainkan banyakan juga kita yang tes kerja, orang luar yang kerja. Karena saya sendiri juga pernah merasakan yang seperti itu. Pada waktu itu beberapa tahun yang lalu saya yang tes kerja, saya tes tunggal, orang luar yang kerja pada waktu itu. Jadi sampai sekarang sudah namanya cari kerja di perusahaan udah malas, udah percuma ngurus ini itu udah biaya banyak, tapi cuma jadi bungkus kacang aja gitu loh. Tapi kita tes pun cuma formalitas saja, tetap yang kerja di orang luar. Kalau program yang sudah dijalankan itu sangat sesuai dengan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam kukar idamannya, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia itu bisa ditingkatkan sehingga kualitas hidup juga bagi masyarakat kami bisa lebih baik ke depannya. Hal-hal yang sudah sejalan ini adalah yang sudah dikerjasamakan dengan Dinas Tenaga Kerja. Itu adalah pelatihan yang dilaksanakan di BLKI Samarinda. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan langsung di tempat kami, yaitu adalah pelatihan peningkatan UMKM, ada juga pelatihan menjahit, kemudian ada juga pengolahan bahan-bahan limbah udang, ya, baik itu kulit udang maupun kepala udang untuk dijadikan pakan yang lebih baik. Nah, itu beberapa yang sudah dilaksanakan oleh kami dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Sanga-Sanga ini. Pelatihan menjahit ada, saya lihat itu peternakan ada. Ini sejak Bupati yang baru nih ya, saya baru dengerin ini. Ya, kalau untuk Sanga-Sanga yang saya tahu itu maunya kalau dikasihan bantuan tuh ya, kalau maunya masyarakat kan begitu bantu ya bantu bener nih. Artinya sampai tuntas bantuannya kan seperti itu. Tapi itu mana mungkin dilakukan oleh pemerintah. Kita sadar itu. Bagi yang sadar ya bagus. Tapi bagi yang tidak sadar ya tidak jalan semua punya pemerintah. Kalau menurut saya itu hanya mereka nih memberi wadah gitu. Kalau saya lihat apa yang bisa dibikin KNPI, apa yang bisa dibikin Karang Taruna. Karena mereka tidak punya biaya. Tidak ada biaya dari pemerintah, tidak ada penunjangnya. Tapi yang jelas kami di Kampung Jawa ini punya organisasi pemuda yang sampai hari ini nggak mati. Dan pada saat ini juga mereka itu bisa menjalin turnamen, bahkan kita iuran. 1 bulan itu bayarnya 50.000. Hanya untuk apa? Beli air. Yang mereka gotong royong kesepakatan itu. Mulai dari pendingin, muara, sampai Kelurahan Jawa. Itu ada di Taruna Java. Ya berkembang, tapi berkembang dengan sendirinya, tidak ada artinya pemerintah tidak melirik ke sana. Kalau misalnya kita jadi penonton maka jadi pas kita tadi bahas itu nah itu yang kekurangan kami di Sanga-Sanga ya itu tadi. Karang Taruna sekarang masih ada aktif di 3 kelurahan, itu aktif luar biasa. Salah besar kalau sampai pemuda Sanga-Sanga tidak punya inovatif atau kreatif. Sanga-Sanga punya seperti Karang Taruna Pendingin. Mereka mempunyai web usaha ekonomi produktif, yaitu penyewaan alat musik, elektron, dan juga mereka punya yang namanya web kolam terpal, yang masih sampai sekarang dan bekerja sama dengan perusahaan Indomining. Dan termasuk juga Karang Taruna Kampung Jawa sampai sekarang juga masih pembinaan masalah sepak bola. Karang Taruna juga Sarijaya, terus Karang Taruna Muara, mereka masing-masing mempunyai usaha yang luar biasa. Dulu Karang Taruna Kecamatan pernah dikirim ke Jakarta untuk mengikuti pilar-pilar Karang Taruna, sempat menjadi juara 5 Skaltim.
Cuman sekarang karena tidak ada lagi pilar-pilar, tapi kami sebagai Karang Taruna tetap selalu berbuat untuk pemerintahan. Nah, kami berharap di kemudian hari pemerintah juga bisa berpartisipasi kembali. Kami kepengen bahwa Karang Taruna punya web atau usaha ekonomi produktif yang pernah kami laksanakan dulu, yaitu kalau di sungai dulu itu keramba air sungai. Nah, sekarang karena air sungai sudah mulai tercemar, kami berharap di kemudian hari dari Karang Taruna membuat keramba darat, biar kami ini ada menghasilkan. Jadi tidak selalu berharap kepada perusahaan, justru malah membuat masyarakat itu bisa bermandiri, termasuk kepemudaannya. Sampai saat ini sih alhamdulillah sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan teman-teman pemuda ya. Contohnya Karya Teratai, Kompas, dan beberapa komunitas lain. Karya Teratai ini bermula dari teman-teman yang punya kesibukan di pembuatan ekobrik. Jadi ada masukan dari teman senior yang kenapa sih nggak dibuat seperti bank sampah atau kita buat produk paving block. Nah, karena kita berkumpul, akhirnya kita sepakati kita buat bank sampah yang namanya Karya Teratai. Karya Teratai tadi dibuat tujuannya selain untuk punya produk, punya penghasilan, kita juga pengen lingkungan di sekitar kita itu jadi jauh lebih bersih. Ada beberapa produk dari Karya Teratai seperti paving block plastik. Delapan tuh. Yang mana lagi mau? Dan keresahan kami sebagai pemuda sanga-sanga sementara ini memang masih banyak adanya tambang batu bara, tambang minyak, yang kami khawatirkan nanti suatu saat semua itu akan habis, pengangguran sudah mulai banyak. Nah, ini nggak tahu saya maunya pemerintah seperti apa, saya nggak tahu. Apalagi nanti di era-era cucu saya, anak saya. Kalau saya udah mati, tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi ke depan itu bagaimana, ya saya memang sangat takut sekali. Yang ada akan kami terima paling banjir, akhirnya sangat-sangat tenggelam. Peran pemuda itu sangat penting, apalagi kita mengingat perjuangan veteran terdahulu. Jadi menurut saya jangan disia-siakan perjuangan mereka agar kita melanjutkan estafet ini menjadi lebih baik. Kita angkat sama-sama untuk demi perubahannya sama-sama sendiri. Intinya tidak ada yang namanya saling jatuhkan antara organisasi lah. A, B, C nggak ada. Sampai hari ini hanya sedikit yang kita bisa wujudkan. Harapan saya ke depan, pemuda-pemuda pengganti saya itu bisa berjuang. Disertai dengan juga pemerintah daerah. Pemerintah harus mengerti itu. Bisa sinkronisasi lah, katakanlah gitu. Saling menunjang, jadi apa yang kami punya di sini ya dikembangkan oleh pemerintah, dibantu, didorong oleh pemerintah, insya Allah. Mindset mereka diganti, diubah, mungkin eranya lain nanti. Sanga-sanga adalah wisata juang. Nomor 2-nya, kita ini menyangga ibu kota. Mudah-mudahan anak cucuku besok tidak kelaparan di sanga-sanga ini. Di masa depan, bagi anak cucu saya atau generasi penerus saya, kini bergantung dengan hasil bumi seperti batu bara, hasil hutan dan minyak yang terutama. Kalau itu tidak ada, apa yang akan diharapkan di masa depan? Maka dari itu, kepada generasi muda, bergeraklah, memohon kepada penguasa, bagaimana nasib saya di kemudian hari. Pertanian
atau perdagangan atau industri lainnya, supaya kami ini bisa bangkit. Semoga dipikirkan bersama nasib para penerus kita yang ada di Sanga-Sanga ini. Demikianlah harapan saya sebagai pejuang tua ini. Teruskanlah perjuangan saya di bidang Anda masing-masing, sehingga terwujud kemakmuran dan kebahagiaan bagi kalian sekalian. Kepercayaan penerus dalam sebuah kepingan yang dinamakan kepercayaan. Kami berjalan di antara rasa gembira dan harapan demi menyambut kegemilangan dan cahaya untuk bergerak maju menuju perubahan terbaik yang dapat dilakukan. Di tangan kami, para tetua menaruh harapan masa depan Sanga-Sanga menjadi impian Sang Nusantara. Doakan kami agar asa tetap terus terjaga, menjadikan kami penerus yang layak tanpa koma.